dan para asatidz lainnya, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi doa sayyidul bait, dan almarhum mudah-mudahan mendapat jalan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RW, Bapak RT, jamaah majlis taklim, majlis zikir, mujahadah setiap malam Sabtu, dan jamaah majlis taklim malam Jumat, malam Minggu. Mantap kalau malam Minggu, ya kan? Habis ngaji nyate atau mencak ikan emas biasanya. Ya kayak Imam Tahir ya. Iya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Sayyidul Bait yang mulia, diwakili oleh anaknya Akhina Al-Ustaz Iim Luqmanul Hakim beserta Al-Ustaz Abdul Ghafur dan adik-adiknya Umi. Semuanya kita doakan beliau semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meneruskan perjuangan almarhum ke depan, dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, baru makan dah apa-apa ya, nyantai baik, jangan tegang ya, tegang ntar stroke mati juga lagi. Udah, makan santai aja ya, baru dengerin dikit. Saya ngomong nggak banyak, 5 menit, ntar kayak Nasruddin lanjutin, ada kayak Sofian banyak. Jadi acara kita sampai jam 11:30 dah ya. Sanggup gak kita? Nyanggup, alhamdulillah. Jamaah sekalian, ketika kita ditinggal mati oleh orang tua kita, baik bapak kita maupun ibu kita, mati apa meninggal ini? Hah? Meninggal. Kalau meninggal berarti subuh besok doa iftitahnya inna sholati wa nusuki wa mayahya wa meninggal lillahi ta'ala. Mati apa meninggal? Hah? Ya begitu dah, mati kayak meninggal kayak. Ketika kita ditinggal mati oleh orang tua kita, maka kita ingin tercatat menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka kata Rasulullah, kewajiban kita selaku anak itu minimal ada 5. Ada berapa? Ada 5. Kalau kita pengen tercatat anak yang soleh dan solehah, 5 hal ini laksanakan ketika kita ditinggal oleh orang tua kita, baik bapak kita maupun ibu kita. Apa yang pertama kewajiban kita selaku anak? Wa do'auhu wa jiratuhu. Yang pertama adalah doain dan ziarahin makamnya. Ini bedanya orang tua kita yang udah meninggal dunia sama yang masih hidup, ya kan? Kalau udah meninggal dunia, doain, ziarahin makamnya. Kalau yang masih hidup, jangan doain, bawain. Ini kadang-kadang kita tuh balik. Yang masih hidup didoain, yang meninggal dunia dibawain. Benar gak? Umi masih ada, kesukaannya apa? Misalnya kedongkal, gua pengen makan kedongkal, ya Mi, kita doain sampai hari kiamat nggak makan dongkal. Didoain, betul ya? Bukan didoain, dibeliin, dibawain. Berbalik, orang tua kita udah meninggal dunia, ini bukan didoain tapi dibawain. Ketika kita ziarah kubur, bukan kita bacain Fatihah, bukan kita bacain Yasin, bukan kita bacain surah Ar-Rahman, bukan kita bacain Al-Quran, tapi kita bawain kembang 7 rupa sama air mawar 3 botol. Doain enggak? Mak, saya datang, ya gue tahu, kata maknya begitu, kata bapaknya. Mak diamnya di sini, jangan kemana-mana. Baca di Fatihah enggak, Yasin boro-boro bisa. Emang ngaji enggak? Kali ngaji, geroyok ngaji bisa sekarang mah. Tahu nggak geroyok? Solo pakai motor, sama pacarnya, belum ngaji aja udah maksiat. Bener gak? Iya. Ngajinya bukan pakai Al-Quran, bukan akhirnya beda sekarang.
ngajinya bukan pakai kitab, pakai bendera. Kuping lu baru pengen tuh. Bener gak? Selawatan bisa, baca Al-Quran lo nggak bisa. Kali baca Yasin di kuburan emaknya huruf Latin, ya asin, kata emaknya bukan asin, adem. Bener ya? Ucap sekarang sama guru setempat kan orang bener dicuekin, malah dikata-katain lu ngaji sama Ustaz Nurdin, kayak buah babi. Sekarang ucap mau habis salaman, buah ini sampai hilang. Sama guru setempat cuek, sama orang tua salaman pakai jidat, pakai pipi, bukan dicium tangannya begitu sekarang. Makanya sampai musang berbulu domba, udah sekarang mah nggak jadi. Bener ya? Iya. Sampai lagi orang tuanya meninggal dunia. Makanya bedanya yang hidup antara yang mati. Doain. Kenapa didoain? Karena kata Syekh Hasan Al-Basri, setiap ba'da maghrib itu arwah ahli kubur, orang tua kita, guru kita yang telah meninggal dunia pada timbul, pada jongkok. Di mana Ustaz? Di depan batu nisannya, pada jublem. Oh jublem. Makanya kalau orang tua dulu pondok orang bilang, lu kalau maghrib pintu tutupin, anak lu jagain. Emang apa? Kalau keluar banyak kolong wewe. Begitu. Orang dulu orang kita gitu. Kalau bocah sekarang makin pada ayam-ayaman baik. Benar ya? Pada jongkok, pada jublek di depan batu nisannya. Terus di depannya itu ada tempat bejana seperti baskom. Untuk apa? Untuk ngumpulin pahala-pahala dari bacaan-bacaan, kiriman-kiriman Fatihah, surah Yasin, Al-Baqarah yang dikirimkan dari sanak pemilihnya dari rumah, dikirimkan dari keluarganya dari rumah. Setiap ba'da maghrib. Coba bayangin, kalau yang lain itu baskomnya tempatnya pada penuh, pas orang tua kita kosong, gimana? Sedih. Dan kosong dia bangun. Jadi itu orang tua kita. Dia jalan ujuk dari makam sono kemari. Pas depan pintu sini jegek. Jegek tuh, tahu jegek? Tahu jegek. Diri depan pintu. Apa dia bilang tuh Ismail orang tua kita? Tarhamuna. Bahasa bojong gedenya nih, gedung waringin. Tolong aku, kasihanilah aku. Tahu-tahu anaknya enak, gue depan TV, lagi jublek. Bukannya tasbih yang dipegang, tapi remote. Bukan Yasin yang dipegang, apaan? Tuh ngaku sendiri. Kita kalau pengen jadi anak yang soleh dan solehah, minimal ba'da maghrib habis sholat wajib jangan tinggalkan yang namanya Fatihah untuk orang tua kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nyampe kah kira-kira? Nyampe kah kira-kira? Alhamdulillah. Bacain tuh orang tua kita, tugas kita. Sampai lagi almarhum, betul ya, profesinya sebagai seorang kiai, seorang syariat, banyak pasiennya. Beliau girang betul kalau profesinya diteruskan oleh keturunannya, anak-anaknya. Benar gak? Makanya kata Gus Dur itu, kiai itu terbagi 3, Pak. Jadi kalau ada orang nggak pesantren tapi dipanggil kiai,
Iya baik. Kenapa? Karena 3 tadi. Ada Kiai Tutur namanya. Kiai Tutur itu siapa? Kayak saya di tukang ngoceh. Ya kan? Di panggung, tukang ngoceh, di ngajian Kiai Tutur. Cuman ngoceh kadang-kadang harganya kalah sama guru murai. Ini mah gratis. Kiai Tutur. Ada lagi Kiai Sembur. Nih beliau Kiai Sembur. Jadi banyak pasien-pasiennya anak-anak buahnya. Makanya beliau Ustadz Iin terusin. Kan saya nggak bisa Ustadz, gampang. Kata Kiai Haji Ilyas Hussein, kalau ilmu orang tua kamu pengen turun, padahal dia udah meninggal dunia, gampang. Apa caranya? Doain. Doainnya bagaimana? Bacain Fatihah setiap malam, ba'da sholat hajat 100 kali. Al ilmu nurun, ilmunya pasti nurun. Kalau nggak nurun, gua tabok. Tuh caranya. Kita punya kiai, kita demen banget ya undangan, pengen ilmunya nurun. Tiap malam ba'da sholat hajat bacain Fatihah 100 kali. Ilmu apapun dia punya pasti turun. Yang kedua, kata Kiai Haji Ilyas Hussein, diarahin makamnya. Berapa kali? 41 kali. Karena kalau didoain aja, sama aja kita kirim salam sama orang. Kalau kita kirim salam mulu, kesel kita orang tua. Lah nih anak brengsek amat kirim salam mulu, ya kan? Nggak datang-datang ke rumah, maka diarahin makamnya. Berapa kali? 41 kali. Ilmunya secara laduni otomatis akan turun ke kita selaku anaknya. Kalau pengen mandi ke rumah dulu, bawa ayam hitam sama beras dia. Sinyal. Kita terusin. Satu, ya doain sama. Iya Pak, tuh kalau pengen jadi anak yang soleh dan ini hukum sebab akibat akan berlaku pada man. Sebab akibat apa Ustaz? Kalau kita sering doain orang tua kita, sering jarahin orang tua kita, nanti kita meninggal dunia secara otomatis anak kita tanpa disuruh rajin doain diarahin orang tua kita. Tuh. Kalau kita nggak pernah doain orang tua kita, diarahin makam orang tua kita, secara otomatis anak-anak kita cuek, kuburan kita sampai alang-alang penuh. Ini kita kadang-kadang ya ziarah kemana-mana sampai umroh bolak-balik kayak kampungnya sendiri, besok pulang udah pergi lagi, besok pulang udah pergi lagi. Haji setiap tahun ziarah ke Banten udah lembek, ke Cirebon, Guci, ya ilah udah lembek, udah ziarah kemana udah lembek, makam orang tuanya lupa. Emang nggak taruh batu nisannya, lupa makamnya mana. Kasihan diangkaran yang bocah. Kalau begitu, jangan harap hidupnya berkah. Jangan harap hidupnya mulia. Jangan harap apa yang dilakukan ada manfaatnya. Semua akan isi yang nol, nggak ada manfaatnya. Tanpa kita lakukan yang namanya doa dan ziarah kepada orang tua kita. Hidup kunci begitu doang. Ya. Mana-mana keliling-keliling bukan hatta sampai Mekah Madinah, nggak ada manfaatnya kalau sama orang tua. Cuek, karena keramat yang paling tinggi adalah orang tua kita. Amin ya robbal. Kayak dulu kita tadi jangan lupa sibuk apapun ziarahin makamnya dan doain. Kalau hidup pengen mulia berkah dunia akhirat. Yang kedua, apa kewajiban kita? Tuqdi wasiati, tunaikan yang namanya wasiatnya. Kata Imam Al-Ghazali, wasiat orang meninggal itu ada dua, ada yang ditulis, ada yang enggak, ada yang diucap, ada yang enggak. Mana wasiat yang ditulis, yang diucap? Itu wasiat perkara-perkara, najar-najar, cita-cita almarhum ketika hidupnya belum dilaksanakan, tapi beliau telah meninggal dunia. Ini kewajiban anaknya untuk menunaikan dan melaksanakannya.
Tuh. Ya Kiai ya, udah ngantuk Kiai ya? Kopi nih kopi. Nah, benahin wasiatnya. Jangan hitung-hitungan. Sama orang tua mah, masih hidup, mau meninggal dunia. Jangan hitung-hitungan. Orang tua kita nggak hitung-hitungan. Waktu kita lagi kecil sakit mata aja orang tua kita nggak hitung-hitungan, dijilatin mata kita, bener nggak? Ini orang tua sakit, minta ke klinik, kesel minta ampun. Udah bawa ke klinik baik, suntik apaan? Suntik biar mati. Nah, begitu. Jangan hitung-hitungan orang tua. Tunaikan wasiatnya. Harta itu yang ditinggalkan adalah berupa sholat, berupa puasa. Itu anak-anaknya bagi-bagi tugas. Sekiranya 100 waktu yang ditinggal, 100 hari yang tinggal puasa, bagi-bagi itu, tunaikan daripada kewajiban yang ditinggalkan dari almarhum. Bisa begitu nggak kita? Kita ingin bagi-bagi apa? Oh, tanah. Tapi Pondok Termo udah nggak ada rebut warisan udah. Mau tanah udah habis, mau rebutin apaan udah? Ya. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada wasiat yang tidak terucap, tidak tertulis. Apa wasiat yang tidak tertulis? Ialah wasiat ketika almarhum meninggal dunia. Ini adalah adat kebiasaan kita lakukan di kampung kita ketika ada orang yang meninggal dunia. Apaan? Tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7. Laksanain. Kalau kita ngelaksanain, kita termasuk anak yang durhaka kepada orang tua kita. Duit dari mana Ustaz? Ngutang-ngutang. Belain. Buat orang tua kita. Tuh, kalau pengen hidup kita berkah. Benar nggak Pak Amir? Proyek Amir ini. Kalau itu apa kematian mulu. Alhamdulillah ada wae. Lu pagi udah proyek ini. Lu udah kira Pak Ahmadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalnya almarhumah ya perempuan. Udah tua. Perempuan mendapat nyolatin doang, kalau tahlilan mandiin enggak. Iya, makanya nggak boleh ngeliat orang gelayang-gelayang. Orang sakit itu udah main mandiin baik betul. Oke, mulut itu udah selah. Ya. Tuh Pak, ya malam pertama, malam ke-7 untuk kiai jangan ditinggal. Oh, di sini ada yang nggak tahlilin, kesel deh. Gua belah kepala lu kalau nggak tahlil. Oh ya gitu. Malam 14 kan ya, 40 ngeratus. Terus ngapain lagi? Haul kayak gini. Ini haul yang keberapa? Hah? Tadi kata ketiga sebelah. Gimana? Tiga, mungkin berantem 3, 1. Bantah. 3 nggak ngalah sama guru. Walau kok 3 watt. Ternyata pacarnya nomor 3 janda bolong. Iya. Buat ilmu begitu udah buang-buangin dipungut nih Pak. Tuh Pak ya, jangan ditinggal. Kenapa jangan ditinggal Ustaz? Karena setiap mayit, setiap jenazah, setiap kita nanti ketika dipanggil umur kita oleh Allah, digotong dari rumah sampai alam kubur, itu pahala kita terbagi 3. Yang pertama ada pahala yang namanya mapagin, kayak besan gitu. Ya kan, besan mau datang nih, diapain? Dipapagin. Kalau bahasa sini diapain ya? Sama ya, dipapagin. Itu pahala kita, ada yang mapagin kita. Makanya si mayit ada yang enteng, ada yang berat. Ada yang badannya gemuk, gede, tapi digotongnya kayak kapas. Ada yang badannya kecil, tulang taring doang, tapi beratnya minta ampun. Kenapa? Karena tergantung daripada yang mapagin. Kalau amal ibadahnya ketika dia balik sampai umurnya dipanggil oleh Allah, ibadahnya banyak yang baik-baik,
maka si mayit enteng digotongnya. Bapak saya tanya, pengen berat apa enteng? Ayo dah, pengen enteng. Ya, dong nama pengen enteng. Kalau bisa udah jangan sendiri. Kayak melampir itu. Kan ada. Ya. Tuh. Kemudian ada yang ngikutin, ada yang ngintilin, tuh, ada yang ngawal. Jadi ketika kita digotong nih, ada pahala yang ngawal, yang ngintilin, tuh ya. Ada yang ngikutin. Mana pahala yang ngikutin? Yaitu pahala yang dilakukan oleh keluarga besar Sayyidul Bait, yaitu pelaksanaan fidyah. Kayak kalau bisa angom masih sore Pak jadi ustaz kayak gini, ustaz turun 3 jam 4 kayak gini. Payah Abah Beni. Dia mah takut sama bininya. Kalau udah pulang kayak gini. Tuh. Ya, ada yang ngintilin tuh fidyah beras, ada yang sekarung, ada yang 2 karung, ada yang 3 karung, tergantung daripada kemampuan kita masing-masing. Ketika kita dikasih tuh beras, usahakan diambil. 1 liter, 2 liter, kita ambil. Kalau kita nggak butuh beras kita banyak, kasih fakir miskin, kasih yang membutuhkan, pahalanya kita dapat, almarhum juga dapat. Dia kalau jamaah 3 liter, kalau kiai ambil 1/2 karung. Iya, terus aja dibungkus. Ambil itu pahalanya buat almarhum yang ngikutin. Oke, itu juga pengaruh, ya. Yang nganter, ada yang enak, buatnya adem nganter si mayit, ada yang bahasanya meringsak, panas. Tergantung dari banyak dikitnya beras yang dikeluarkan untuk fidyah. Makanya besok kalau bapak meninggal dunia udah pesan, kalau saya meninggal dunia fidyahnya 10 karung. Ambil di warung Jaito ya. 10 karung. Ya, biar kebagian semua. Amin ya robbal. Yang kedua apa selain beras? Habis nyolatin biasanya dikasih apa? Amplop. Tuh. Ya kan? Ambil, jangan nolak. Ini kadang-kadang tangan kanan nolak, tangan kiri ngambil. Makanya kalau nyolatin mayit pakai baju koko ini ada kantongnya. Jangan jas kayak ada amat susah masukinnya. Kalau ada kantong kan tinggal hidup. Ya kan? Ini pakai akal juga hidup mah, jangan goblok banget. Ambil. Ya kan? Kalau kita enggak butuh, ya kan? Serahkan kepada yatim piatu, masjid yang membutuhkan pakai duit, kita dapat pahala, juga almarhum dapat pahala. Itu ngiringin si mayit dari rumah ke masjid sampai digotong ke alam kubur. Amin ya robbal. Yang ketiga ini, yaitu pahala yang nyusulin. Apa pahala yang nyusulin? Yang dilakukan oleh keluarga besar, anaknya, istrinya, ya, itu pahala dari malam pertama, malam ke-7, malam 14, malam 40, malam 100 sampai sekarang haul, pahalanya nyusulin beliau. Yang tadinya makam kuburan sempit jadi luas, yang gelap jadi terang, yang nggak ada temennya jadi ada temennya. Bahkan almarhum sekarang kayak Boji bisa jadi belum ditanya-tanya malaikat munkar wa nakir. Emang apa? Bingungnya apa Ustaz? Ada yang nemenin baik. Oh, ada yang nemenin baik. Kalau orang Kampung Serong begitu. Makan baik, minum baik, tidur baik. Corona baik. Sampai malaikat munkar wa nakir bilang, "Ya Allah, saya bingung.
Mau nanya pertanyaan kubur sama Kiai Fauzi, saya udah bingung. Emang apa? Ada yang nemenin baik. Malaikat bolak balik sehingga ngomong tuh. Ya Fauzi, siapa di sampingmu itu? Dari mulai kamu dari rumah digotong sampai saat ini aku bingung untuk menanyakan pertanyaan kubur. Ditanya sama Kiai Fauzi, sebenarnya kamu siapa? Apa kata sebulan? Aku adalah pahala-pahala zikir tahlil, pahala Al-Quran, bacaan Yasin, tawasul, maulidur Rasul yang dikirimkan oleh anakku karena anakku soleh dan solehah. Yakin nggak? Melotot gue nggak? Benar. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita sering ngaji begitu. Ya, kalau kita jedok di rumah, bengong, setruk, mampus. Corona mah terlalu berani juga jangan, terlalu takut juga jangan. Jadi terlalu berani jangan, terlalu takut juga jangan. Kata Petit Pera dalam lagunya sedang-sedang saja. Yang penting protokol kesehatan dipakai, masker gunakan, cuci tangan gunakan, cuci kaki. Salah, boleh cuci. Ya, wudhu jangan sampai ditinggal aja berkatnya selalu. Udah jangan pikirin jalan baik gitu kayak air mengalir, jangan berpikir susah. Akhirnya setruk, bengong, mati juga akhirnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, apa kewajiban kita? Sila wa silaturrahim. Sambung tali silaturahim sebagaimana yang disambungkan oleh orang tua kita. Ini semasa hidupnya Kiai Fauzi ini, ya memang kalau sama saya itu kayak baju sama celana. Tahu kayak baju celana? Nggak boleh ketinggalan. Ya. Beliau itu salah satu guru yang gemar silaturahim. Jadi kadang-kadang saya malu, saya mau kemari jarang-jarang, beliau mah tahu-tahu ucuk-ucuk udah ada di depan rumah. Silaturahim. Makanya beliau mah istilahnya apa namanya, banyak temennya, banyak keluarganya di mana-mana. Makanya anaknya ini, penerusnya ini kalau bisa sambung silaturahim. Di mana orang tua kita, guru kita silaturahimnya betul-betul mantap. Amin ya Rabbal. Kalau kita silaturahim, Pak, kita senyum aja, salaman, kita datang ke rumah orang, itu dosa-dosa kita diampuni. Kita senyum 5 kali aja termasuk orang yang sehat. 10 kali kita senyum sehari semalam termasuk orang yang super sehat. Setiap hari kita senyum sendiri, itu namanya orang gila. Silaturahim dimanapun kayak gini, apalagi kalau kayak gini, yang penting protokol kesehatan jaga. Silaturahim bisa ketawa, bisa senyum dan sebagainya. Jadi badan kelihatannya sehat. Ya gitu akhirnya semakin muda. Rambutnya doang dikit-dikit udah putih, tapi semangatnya anak muda. Kenapa? Sering silaturahim. Tuh, guru kita Kiai Fauzi ini orang yang gemar silaturahim. Yang kedua, beliau itu nggak ada jurang pemisah antara murid sama guru. Kan ada di kampung kita, kalau muridnya maju, gurunya kesel, terus dia ingin buat. Kan begitu ya. Beliau enggak, kaderisasinya bukan main, hebat. Gitu. Bukan buat beliau doang, kan ada guru kadang-kadang yang pintar dia sendiri. Benar nggak? Di sono Kiai kurang terong, ajar lagi dari Fatihah sampai ceramah berdoa dia juga. Muridnya kayak ikan tembak, bengong. Ngaji udah 10 tahun nggak dapat apa-apa. Emang apa? Nggak dikasih kesempatan. Ilmu mah kan bukan banyak, Pak. Ilmu dikit karena biasa. Banyak nggak biasa pegang mic kayak megang beras karung. Karena biasa, ya gila loh. Biasa, ya. Teman saya Profesor Dr. Muhammad Ilmi ngajar di UI 5 jam lu ngajar, suruh ngomong begini sambutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak biasa. Profesor pencipta ilmu karena nggak biasa juga. Ada lagi
Keluaran dari pesantren ono 8 tahun di Mesir, anak gak biasa mimpin tahlil, astagfirullah, astagfirullahaladzim, 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 apa namanya, berapa kantor, ternyata teh zikirnya di baju kokonya atau lagi. Biasa, ya, benar ya? Beliau itu betul. Sampai-sampai main ke rumah minum air kelapa, kita nggak habis, beliau yang minum. Kiai, bukan saya, biar aja. Biar saya jadi kiai, lah jadi kiai. Saking tajamnya fatwanya, tuh beliau. Wudhu nggak pernah tinggal, dia tuh. Batal wudhu lagi. Satu lagi adalah sholat rawatib kiai, belum pernah ditinggal saya. Johor, sebelum johor luar kata, itu nggak pernah ditinggal sama beliau. Sama siapa baik, enak, nggak ada hatinya berbulu, buruk sangka. Kita mah kan kadang-kadang baik ya. Wah ada dia no, tahlil ada dia nggak jadi, orang ada dia nggak jadi. Kita mah begitu, bulu bahaya. Tetangga beli mobil, kita yang sakit untuk tetangga. Ya, tetangga beli rumah, kita diapain? Impus, bidang kita, ini kita. Tetangga beli ke umroh, mampus. Kenapa pikirin orang mulu kita loh? Tapi beliau enggak ada kata-kata buruk sangka kepada orang lain. Ini diteruskan oleh anak-anaknya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Silaturahim, kajian. Udah sekarang mau bukan anak muda lagi, gabung ngajian malam minggu udah tua. Jangan, jauh ya Allah. Ustaz sekarang mah udah tua, gabung. Kalau udah tua, kami nerusin lagi. Kalau RT mah udah ada gantinya RW. Kalau Ustaz mah langka, ya kan? Ilmu udah ada, udah dampingin beliau, biasain. Dari sekarang udah meninggal juga baru ngenes dah. Ya coba dulu. Ngenes emang kita begitu emang kita pak, bener ya? Iya. Punya duit saya buat ngamal, pas udah nggak ada mengutin amal baru nanya. Ya Tohir ada mengutin amal ya? Mengutin amal udah bubar. Udah setruk kayak baru ke masjid. Mana masjid ya? Masjid kurang pindah. Abang lupa. Kita mau begitu kadang-kadang, kan? Makanya sambung silaturahimnya, terutama apa pengajian yang ada di kampung, arisan ikut orang tua, gantiin tuh. Jangan udah merasa muda baik, udah punya bini, udah punya anak, udah tua sekarang nih, udah jempos kayak Ridho Roma. Bila kamu tuh ya, sambung silaturahimnya. Banyak teman-temannya, banyak murid-muridnya. Kalau ada pasien datang kemari, udah pede, tanganin baik. Dalam, ambil apa baik udah. Tunggu sebentar. Ngopi wah. Juga. Belum beres. Kalau bejat, kiamat belum beres juga. Kan banyak pasien yang nggak tahu belum meninggal, oke? Dalam kemarin itu tanganin baik, kalau ke dalam baik, ngapain ngopi rokok? Tidur lama-lama dibaca ada tidur. Pas gua baru tunggu lah tidur, bukan berpikir ya. Ya, baik. Baru bercanda juga. Rasanya insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Kebanyakan ya. Udah ya? Ya. Tuh, hormatin orang yang dihormati. Tuh, kan? Sambung silaturahim ya tadi. Yang keempat adalah hormati orang yang dihormatin. Lanjutin, jangan putus obor. Tuh, saudara-saudara kita, engkong, ya kan? Nenek, kakek, paman, sambungin lagi. Hormatin lagi. Tuh, ada guru kita di sini, sambung lagi, hormatin lagi.
Makanya orang dulu berkah-berkah kenapa hidupnya? Karena yakin-yakin, hormat-hormat sama guru apa orang tua. Anak lahir namanya nanya sama ustaz. Betul ya? Kalau sekarang nggak di TV. Betul ya? Iya. Perempuan Aldin, laki-laki Al, Lebaran. Karena ngeliat di TV, sekarang bukan nanya sama guru, makanya bocah pas gede sablat. Pesantren 17 kali pindah, sekolah 20 kali pindah. Emang apa? Namanya kurang berkah. Orang dulu mau nanya, gali sumur, nanya sama guru, nanya. Galinya belah sini nih untuk yang gede. Tuh kata guru, digali, bener untuk yang gede. Sekarang sembarangan baik gali sumur. Dalamnya apa 30 meter nggak kuat. Bener ya? Karena nggak berkah. Bener ya? Bangun rumah madepnya dari mana? Nanya sama guru. Begitu. Nanya sama orang tua yang ada di kampung. Sekarang main bangun-bangun baik. Naik kap, nanya dulu hari apa pasnya. Lebang bambu, nanya dulu pasnya. Sekarang main tapas-tapas baik. Sekarang bener ya? Iya. Kenapa? Karena hidupnya sekarang udah nggak berkah. Orang dulu berkah, yakin-yakin, ngajinya dikit, makainya banyak. Sekarang orang ngaji tiap hari, makainya enggak. Ngaji mah ngaji tiap hari, ngelawan sama laki. Ini sudah ngomong sama orang perempuan, benar ya? Makainya enggak. Kalau orang dulu ngajinya dikit, makainya banyak, karena yakin. Ngaji memang apa? Bismillahirrahmanirrahim, jalan di air nambah. Bocah sekarang Yasin 17 kali dibaca, jalan di air ngelem mati lagi. Karena nggak yakin. Benar ya? Mujahadah setiap malam Sabtu dateng, lalu mau guys. Benar ya? Hujan dikit, WA sama pimpinan. Hujan sudah doain, maaf nggak dateng. Badan sakit dikit, maaf, badan lagi nggak enak. Lagi nggak punya duit, maaf, lagi bokeh nggak bisa datang. Banyak alasan mulu orang sekarang yakinnya kurang. Bener, kalah haji iman. Bener, mau pergi haji nggak punya duit, ngapa? Minta amalan sama Saudara Walid, Habib Abdurrahman Walid, saya minta amalan. Mau pergi haji nggak punya duit, dia mau sepeda apa kemana-mana, numpang sama anaknya. Pengen punya rumah, pengen pergi haji, dikasih amalan sama Walid. Soalnya begitu nih, dulu kan naik kereta dari Citayam itu kereta merah, kereta Alsam ya, padet-padetan, ada pintu, dulu, ada di atas, alhamdulillah angin kenceng, rumah di atas naik tuh, kan? Haji Niman pergi ngaji dah hari Minggu, minta amalan Walid, minta amalan, pengen pergi haji sama punya rumah, dikasih sama Walid. Apa amalannya? Ya rojaku. Karena udah tua, dempet-dempetan, turun dari Citayam lupa. Ya rojaku, pas diamalin habis sholat tahajud, ya jarakku, amalin yakin, seminggu 2 minggu ya jarakku. Alhamdulillah, di sekeliling rumah anaknya tumbuh pohon jarak. Ilmu ini kalau tuntas tidak kembali, dia bukan begini, lama-lama sedek. Banyakan ilmu, kita mah, benar ya kan? Iya, amalan ini belum tuntas, tidak kemari. Ini nggak mempan kan mah, tidak kemari. Gua ngamal ini bikin susah baik, masih mujahadah bikin susah baik ya. Itu indah lagi taklim, belum selesai, nggak yakin. Haji Niman mah yakin. Ya jarakku. Alhamdulillah. Seminggu, 2 minggu ada yang datang. Dosen dari mana? Universitas Pertanian Bogor. Ngapain? Ngadain penelitian pohon jarak. Buat apa? Alat kecantikan. Buat sabun, buat parfum dan sebagainya. Akhirnya hitung pun jarak dibeli sama Universitas Pertanian Bogor seharga 300 juta. Akhirnya bisa pergi haji, bisa punya rumah. Salah yakin, salah amalan pada rumah. Dikasih jaro jaku, diamalin, ya jarak. Yakin. Bener. Datang lagi orang Cina, kayak punya material apa? Banyak. Dikasih amalan sama gurunya, ya ayo ya koyo.
Karena orang Cina nggak bisa bahasa Arab, apa yang dibaca? Ya kayaku, ya kayamu, ya kayaku, ya kayaku, ya kayaku. Ya. Karena yakin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, materialnya sampai 10. Amalin Pak di rumah. Ya kayaku, ya kayaku, ya kayaku. Ini nggak bingung lagi. Karena yakin. Tuh, amin ya Robbal. Iya kita nggak yakin. Hujan dikit nggak datang tuh. Gini tuh. Alasanmu bini sakit, bini nggak anak sakit, anak nggak mertua, nggak mau mantu sialan, sakit. Apa alasan? Nggak yakin, Mbak. Ngaji malam minggu harus ya yakin. Mau hujan, mau panas, punya duit enggak datang. Ya, jangan libur. Siadan kalau ngaji libur orang tua kita, ya. Biasa nungguin Fatihah gak apa lah, ini nggak ada yang sampai kayak kemarin tuh Idul Adha pada libur, pada jongkok ke orang tua lah, ini nggak ada yang sampai kan? Mana? Ternyata masjid tutup, ya kan? Majelis taklim tutup, kesianan, pada nangis semuanya, ya. Corona ngaji tetap, protokol kesehatan tetap ya, amin ya Robbal. Satu lagi yang terakhir, jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tua kita. Jaga tuh, ya. Artinya apa? Keluarga sama keluarga, adik sama kakak, saudara sama saudara, orang tua nggak ada harus akur, gitu. Yang paling tua pengganti daripada orang tua kita. Karena kata Rasulullah, 2 golongan manusia yang tidak masuk surga, jangankan masuk surga, nyium baunya saja haram baginya. Sahabat bertanya, siapa 2 golongan tersebut? Qati'ur rahim. Yang pertama adalah orang yang suka memutusin tali silaturahim. Keluarga sama keluarga enggak akur, mama sama ponakan enggak akur, bener gak? Iya, adik sama kakak enggak akur, umi sama anak enggak akur, sebagainya. Kasihan nanti orang tua kita telah meninggal dunia. Yang kedua siapa? Wasu azur, orang yang jahat kepada tetangganya. Selain kita baik kepada keluarga, baik juga kepada tetangga kita. Karena kata Rasul, sempurna iman kita manakala hablum minallah kita tegakkan, hablum minannas juga kita laksanakan. Dua-duanya. Sholat mulu, puasa mulu rajin, tapi nggak mau bergaul, nggak mau silaturahim, nggak akur sama tetangga, sama saudara, apa yang kita lakukan nggak ada nilainya. Silaturahim mulu, kemana-mana sampai, temunya di mana-mana sebelahsatan, tapi sembahyang enggak, ngaji enggak, juga sama, termasuk iman yang kesebelah, dua-duanya. Mudah-mudahan walaupun apa yang disampaikan pada malam hari ini singkat, padat, ya, ini benar-benar ada manfaatnya bagi keluarga besar diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan beliau Ustaz Iim bisa meneruskan perjuangan daripada almarhum ke depan. Dan